Ramai di media sosial munculnya seorang pria yang mengaku sebagai mantan anggota TNI Angkatan Laut dan kini bertugas sebagai tentara Rusia. Pria tersebut bernama Satria Arta Kumbara, mengunggah sejumlah video dan foto melalui akun TikTok pribadinya yang menunjukkan ia sedang berseragam militer Rusia lengkap dengan atribut tempurnya. Satria yang sebelumnya berpangkat Sersan II dan berdinas di Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dalam unggahnya ia menyebut sudah bergabung sebagai tentara kontrak dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia yang saat ini tengah konflik berkepanjangan dengan negara Ukraina. Menanggapi viralnya kabar itu, pihak TNI Angkatan Laut membenarkan bahwa Satria adalah mantan personil militer Indonesia. Namun ia sudah diberhentikan secara tidak hormat sebelum akhirnya terlibat dalam konflik di luar negeri. Kemudian seperti dilansir dari Kompas.com, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Imade Wirahadi mengatakan bahwa Satria sudah dipecat dari institusi militer dan tidak lagi aktif menjadi anggota, termasuk juga dari Inspektorat Korps Marinir. Dan hingga kini belum diketahui secara pasti jalur rekrutmen atau mekanisme hukum yang memungkinkan WNI seperti Satria bergabung dengan militer asing terutama dalam kondisi perang saat ini. Sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia mengalami kerugian sangat besar dalam jumlah personil militernya. Kedua belah pihak, baik Rusia maupun Ukraina, telah secara aktif merekrut tentara bayaran dan juga tentara kontrak, termasuk juga dari negara-negara asing untuk menambah kekuatan tempur mereka. Dari data yang dilansir dari situs The New Voice of Ukraine, pada setiap bulan Rusia merekrut sekitar 8.000 hingga 9.000 tentara kontrak. Hingga dalam 1 tahun jumlah itu bisa mencapai lebih dari 130.000 orang. Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi dalam wawancara dengan LBUE yang diterbitkan pada 9 April 2025 mengatakan Rusia meningkatkan jumlah angkatan bersenjatanya sebanyak 8.000 hingga 9.000 setiap bulan berkat tenaga kontrak. Dan uang selalu menjadi motivator untuk mereka. Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa tentara dari Korea Utara kini menjadi tulang punggung dari beberapa unit ofensif Rusia di medan perang khususnya di wilayah Oblast Kursk. Sudah terjadi 2 gelombang pelatihan dan juga penempatan pasukan asing tersebut menurut intelijen dari Ukraina. Sementara itu Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Letnan Jenderal Ivan Havrilyuk menyebutkan bahwa pada tahun 2024 Rusia merekrut setidaknya 427.000 personil baru atau rata-rata sekitar 36.000 per bulannya. Dan di tahun 2025 menurut Badan Intelijen Militer Ukraina target rekrutmen Rusia mencapai 126.000 tentara baru. Isu penghasilan tentara bayaran menjadi perbincangan menyusul viralnya kaburnya Satria. Panglima Ukraina menyebut bahwa tentara asing yang bertempur untuk Rusia, terutama di unit elit atau garis depan, bisa menerima bayaran hingga $40.000 Amerika per bulannya. Semua itu tergantung dari posisi dan juga lokasi penugasan. Namun, media The Independent Moscow Times memberikan angka yang berbeda. Dalam laporannya, tentara kontrak biasa di Rusia menerima gaji bulanan sekitar 200.000 rubel atau setara dengan $2.166 Amerika atau sekitar 35 juta rupiah. Angka ini sekitar 2 kali 4 lebih tinggi dari gaji rata-rata pekerja sipil di Rusia. Dan selain gaji, tentara kontrak juga dikabarkan mendapatkan berbagai fasilitas, terutama tunjangan keluarga, perumahan, dan kompensasi jika terluka atau gugur di medan perang.